Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 10B kelas menggambar teknik B jurusan Teknik Industri 2021 dengan dosen pengampu Ibu Yumi Mutia MT dan asisten pembimbing dalam pembuatan tugas besar ini Uda Alvina Rianda. Dengan anggota kelompok saya sendiri Wadisdin Muhammad NIM 2110931030. Dan saya, Yose Rizal Fahdi dengan NIM 2110931009. Saya Ulfa Septimriani dengan NIM 2110931010. Siana Fitri dengan NIM 2110937003. Baik, kami di sini akan menjelaskan proses pembuatan produk klaim menggunakan SolidWorks. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan sebagai berikut. Baiklah, untuk pembuatan produk klaim ini, pertama-tama kita buat part 1 atau base yang nantinya akan digunakan sebagai body pada klaim. Untuk langkah pembuatannya, yang pertama, kita buat terlebih dahulu sketch pada bagian bawah menggunakan tools Corner Rectangle. Lalu kita masukkan ukuran menggunakan Smart Dimension. Lebarnya 2,75 inch dan tingginya 1,56 inch. Dan posisikan sketch ini tengahnya pada titik origin. Jika sudah, kita gunakan tools Extrude Boss untuk mengubah sketch yang kita buat tadi menjadi objek 3 dimensi. Pada Extrude Boss ini, kita pilih sketch plane. Di sini kita pilih mid plane. Lalu kita masukkan ketebalannya 7,25 inch. Lalu kita pilih sketch yang sudah kita buat tadi. Anda akan bertampilan seperti ini. Tinggal klik OK. Baiklah, selanjutnya kita buat sketch pada bagian sini menggunakan tools line atau garis untuk membuat sketch dengan bentuk seperti ini dan masukkan Smart Dimension. Untuk ukurannya itu 1,25 inch, tinggi totalnya 1,75 inch, dan tinggi pusat kelekungan terhadap tinggi total itu 1,19 inch dan kelekungannya 1,38. Untuk mendapatkan hasil kelekungan yang sempurna, itu kita klik kelekungan, lalu kita tahan Shift pada keyboard dan kita klik garis di bawahnya. Lalu kita pilih tangent, lalu klik OK. Setelah itu kita gunakan tools yang sama seperti yang tadi, Extrude Boss, untuk mengubah sketch menjadi 3 dimensi. Kita pilih up to surface, akan bertampilan seperti ini. Lalu klik OK. Baiklah, selanjutnya kita buat tampilan bagian depannya. Menggunakan tools line dengan bentuk seperti ini, kita masukkan Smart Dimension dari titik origin ke titik lingkaran itu 2,25 inch. Lalu setengah lingkarannya dengan jari-jari 0,69 inch dan tinggi garis ke garis bawah itu 2,19 inch. Lalu kita simetriskan kedua garis ini menggunakan equal dengan cara mengklik garis ini. Lalu kita pilih equal. Lalu klik OK. Jika sudah, kita gunakan
extrude boss untuk mengubah menjadi 3 dimensi. Kita masukkan offset from surface dengan ketebalan 5 inch. Akan bertampilan seperti ini. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita buat kaki pada tarik 1 ini. Menggunakan fitur tools circle dengan circle luar yang besar dan kecil. Lalu kita gunakan line agar nanti lingkaran ini dapat dipotong menggunakan trim entities. Lalu kita gunakan center line sebagai panduannya. Lalu kita tinggal masukkan smart dimension. Di sini 2 inch. Lingkaran dalam 0,31 inch. Dengan jarak lingkaran luar itu 1,13 inch. Dan tinggi pusat lingkaran dalam kecil dan garis origin dan titik origin maksud saya 2,50 inch. Lalu kita tinggal klik OK. Lalu kita gunakan tools extrude boss kembali. Di sini kita masukkan blind dan dengan ketebalan 0,4 inch dan akan tampilan seperti ini. Kita tinggal klik OK. Baiklah, jika sudah selesai, untuk membuat ke bagian yang berlawanan, kita cukup menggunakan pencerminan dengan tools yang ini. Kita tinggal klik. Kita cerminkan terhadap direct line atau tampak kanan. Lalu kita pilih di sini, kita pilih objek yang sudah kita buat tadi untuk di pencerminan. Lalu akan menghasilkan seperti ini. Kita tinggal klik OK. Untuk membuat kaki bagian depannya, kita lakukan hal yang sama. Kita gunakan tools pencerminan ini. Di sini kita cerminkan terhadap ground plane. Di sini. Lalu kita pilih di sini objek yang ingin kita cerminkan. Yang kita buat tadi dan pencerminan 1. Lalu tinggal klik OK. Yang akan menjadi 4 sisi dengan kakinya. Lalu kita gunakan extrude cut karena pada bagian bawah tadi kita masih berbentuk balok. Pertama-tama kita buat sketch terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan line dengan bentuk seperti ini, dan dengan garis ini dan garis ini itu simetris. Kita masukkan smart dimension 1 inch. Di sini 1,69 inch dan tinggi sini 1,06 dan lebarnya 1,25 dengan simetris terhadap titik origin. Lalu kita gunakan extrude cut untuk memotong bagian yang sudah kita buat sketch-nya tadi. Kita pilih Drag All sebab kita ingin memotong sampai ke bagian paling belakang atau keseluruhan bagian yang sudah kita sketch. Jadi kita tinggal klik OK. Baiklah, selanjutnya kita akan melubangi bagian sini untuk dimasukkan baut agar ini nanti dapat menempel dengan part selanjutnya, itu jaw plate.
Di sini kita buat sketch terlebih dahulu untuk posisinya. Dengan posisi seperti ini, menggunakan center line untuk agar nanti bisa disimetriskan terhadap yang satunya lagi. Di sini kita masukkan 1 inch dengan lebar 0,75 inch. Lalu kita bisa simetriskan titik ini ke center line dan titik untuk lubang yang satunya lagi. Lalu kita bisa menggunakan hole wizard untuk melubanginya. Di sini kita masukkan tipe bottoming tab hole size 1/420 dengan lingkaran 0,25 inch, line dan kedalaman 0,50 inch. Lalu kita tinggal klik OK. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan buat sketch lagi untuk extrude cut pada bagian depan untuk melubanginya agar nanti dapat dimasuki type 3 agar dapat menekan dan melonggarkan objek yang ingin dijepit oleh klem ini. Dengan sketch seperti ini menggunakan circle, masukkan square dimension dengan lingkaran 0,5 inch dan tinggi titik lingkaran ke titik origin itu 2,25 inch. Lalu kita tinggal pilih extrude cut untuk memotong sketch tersebut. Dan di sini kita pilih up to next, sehingga dia akan menembus sampai ke bagian belakang. Tinggal klik OK. Baiklah, selanjutnya kita akan menumpulkan sudut dari lingkaran ini menggunakan chamfer untuk menumpulkan sudutnya. Kita tinggal klik select aja di bagian sudut sini. Lalu kita masukkan sini 0,075 inch dan 45 angle distance. Lalu tinggal klik OK. Akan bertampilan seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kita akan membuat ulir dalam pada lubang ini. Di sini kita sebelum menggunakan tools helix atau spiral, kita gunakan dulu fitur convex entities untuk menciptakan bayangan di sini, bayangan lingkarannya dengan cara tekan lingkaran yang ada, lalu kita klik convex entities sehingga nanti dapat dilakukan helix dan spiral. Di sini kita tinggal gunakan helix dan spiral untuk membuat sketch ulir dalamnya. Seperti ini. Di sini kita masukkan constant pitch, height and pitch dengan height-nya 0,25 inch dan pitch 0,125 inch. Reverse direction agar dia ke belakang dan start angle 90. Dan clockwise untuk arah ulir nanti. Kita klik OK. Lalu kita buat sketch lagi yang akan dihubungkan dengan helix dan spiral tadi agar nanti fungsinya dapat berjalan dengan baik. Dan ini digunakan sebagai kedalaman dari ulir yang ingin kita buat. Di sini dengan bentuk seperti ini dan ukuran 0,06 ketinggiannya dan dengan lebarnya 0,08 inch dan jarak antara garis sini dan garis sini itu 29 derajat. Jika kita sudah membuat sketch tersebut, sekarang kita tinggal sweep cut untuk menciptakan ulir pada lubang tersebut.
Baiklah, di sini kita tinggal pilih sketch yang sudah kita buat tadi untuk kedalaman udara, dan di sini kita pilih helical spiral yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal klik OK. Sehingga akan jadi ular dalam seperti ini. Selanjutnya kita gunakan fillet untuk membuat kelekungan pada setiap sudut-sudutnya agar tidak tajam. Kita tinggal klik fillet. Kalau kita klik bagian-bagian ini, masukkan 0,25 inch, lalu kita tinggal klik OK. Kalau kita gunakan fillet lagi pada bagian-bagian terdepan seperti ini dan bagian-bagian paling belakangnya, kita tinggal pilih saja, lalu kita masukkan 0,125 inch, lalu tinggal klik OK. Lalu kita gunakan lagi fillet yang ketiga. Kita pilih bagian-bagian sisi-sisi yang terluar seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan ukuran 0,005 inch. Tinggal klik OK. Nah, sekarang kita bisa memasukkan tekstur objek dan warnanya dengan cara di sini dengan tools up branch, scenes, and decals. Kita tinggal pilih saja di sini. Tinggal pilih saja di sini, dan di sini saya menggunakan untuk teksturnya. Untuk tekstur dan tampilan keseluruhan agar dapat menyerupai logam. Di sini saya menggunakan chrome plate agar dapat menyerupai berbahan metal. Lalu untuk tampilan terluar seperti ini, kita bisa gunakan gloss blue. Tinggal drag dan tempel dan gunakan pada bagian-bagian yang ingin diwarnai. Di sini menggunakan gloss blue. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Baiklah, untuk penjelasan saya akan dilanjutkan pada teks selanjutnya. Selanjutnya kita akan buat part kedua, yaitu sliding jaw, yang dimana nanti sliding jaw ini akan berhubungan langsung pada bodi utama dan dapat berhimpitan dengan bodi utama untuk menjepit objek pada klep. Untuk langkah pembuatannya, yang pertama kita buat sketch pada bagian sini. Menggunakan line dan center line. Kita masukkan ukuran dan bentuk seperti ini, 0,75 inch, 0,88 inch, dan 1,50 inch terhadap garis titik origin. Lalu kita gunakan fitur pencerminan terhadap garis center line, sehingga akan menciptakan bentuk seperti ini untuk di sebelah sininya, sehingga kita dapat masukkan lagi garis simetris, yaitu 2,75 inch, dan garis bawahnya 1,00 inch, dan simetris terhadap 3 garis, yaitu garis sini, center line, dan garis ini. Lalu kita gunakan extrude boss untuk membuat sketch tadi menjadi objek 3 dimensi. Di sini kita gunakan blind dan masukkan ketebalannya 2,562 inch. Akan tampilan seperti ini. Lalu klik OK. Selanjutnya kita buat sketch pada bagian sampingnya. Sini.
Di sini kita juga menggunakan tools line dengan bentuk seperti ini dan dengan ukuran tinggi titik pusat kelengkungan dan ketinggian sket itu 1,19 inch. Ketinggian dari garis terbawah ke ketinggian sket itu 1,75 inch. Dan jarak antara garis sini ke paling ujung itu 1,5 inch. Dan dengan kelengkungan dari garis 1,38 inch. Lalu kita extrude boss. Kita pilih up to surface. Akan berpenampilan seperti ini. Lalu tinggal klik OK. Selanjutnya kita extrude cut pada bagian sini, pada bagian belakangnya. Yang pertama kita buat sketch terlebih dahulu. Sketch di sini kita menggunakan tools line, masukkan ukuran dan bentuk seperti ini. 1,38 inch dan dengan lebaran 0,38 inch. Lalu kita tinggal potong menggunakan extrude cut. Di sini kita pilih stroke all agar dapat dipotong sampai ke belakang. Lalu klik OK. Selanjutnya kita buat lagi sketch di depan. Di sini kita menggunakan circle dan line. Pertama-tama kita buat circle terlebih dahulu, lalu kita buat line di tengah lingkaran dan tepat pada titik sini. Lalu kita gunakan trim entities untuk memotong circle di bagian bawah sehingga dapat dibentuk setengah lingkaran seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan smart dimension dan ketinggian titik pusat terhadap titik origin itu 2,19 inch dan ketinggian dari sini ke teratas lingkaran itu 1,37 inch. Lalu kita tinggal gunakan tools extrude boss lagi. Di sini kita pilih up to surface. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita extrude cut bagian di sini untuk melubanginya, sehingga nanti dapat dimasukkan part untuk pegangannya. Menggunakan tool circle, masukkan ukuran 0,75 inch menggunakan smart dimension. Jika sudah, kita gunakan tools extrude boss kembali. Maksud saya extrude cut. Kita menggunakan extrude cut. Lalu kita pilih blind dan dengan kedalaman 1,187 inch agar dapat menyesuaikan dengan type selanjutnya yang akan kita buat. Lalu kita klik OK. Baiklah, selanjutnya kita gunakan fitur hole. Kita buat sketch terlebih dahulu untuk posisi. Di sini, di tengah-tengah circle. Lalu kita pilih hole wizard untuk melubanginya. Agar nanti dapat dimasukkan type selanjutnya itu. Lalu kita pilih standar ANSI inch, tipenya tab hole, dan size 1,1/87, 1,125 inch untuk lingkarannya, dan kedalaman 0,44 inch. Ini bisa terlihat seperti ini. Lalu kita klik OK. Baik, selanjutnya kita extrude cut pada bagian bawah agar nanti dapat bergeser pada part 1 tadi, pada body.
Kita buat terlebih dahulu sketch dengan menggunakan line. Masukkan smart dimension 0,19 dengan lebar 0,22 dan jarak ke garis atas itu 0,51 inch. Lalu kita tinggal extrude cut. Kita pilih through all agar nanti dapat potong sampai ke belakang atau ke semua bagian yang sudah di sketch. Lalu kita tinggal tutup. Nah, selanjutnya untuk membuat pada bagian satunya lagi, kita cukup menggunakan pensegminan di sini pada tus ini untuk membuat pada bagian sebelahnya lagi. Di sini kita segmenkan terhadap direct line atau tapak kanan. Kita tinggal pilih di sini kita pilih extrude cut yang sudah kita potong tadi, sehingga nanti akan menghasilkan tampak seperti ini pada bagian yang berlawanan, sehingga dapat sudah di cut pada kedua sisi. Selanjutnya kita buat hole pada sini, pada bagian belakang ini, agar dapat dimasukkan baut untuk menempelkan jaw pad pada sliding jauh ini. Kita gunakan hole wizard untuk melubanginya. Kita buat sketch terlebih dahulu untuk posisi seperti ini. Kita gunakan center line agar dapat simetris. Gunakan smart dimension 1,50 inch dan jarak antara titik lubang dan bawah ini itu 1 inch. Lalu kita tinggal hole wizard. Masukkan tipe tab hole size 1/420 dengan lingkaran 0,25 inch dan kedalaman 0,50 inch. Baiklah, selanjutnya kita fillet untuk kelepungan pada bagian sini. Fillet untuk kelepungan bagian sini dengan 0,25 inch di sini dan klik OK. Yang akan tampak seperti ini. Lalu kita gunakan fillet yang kedua. Pada bagian-bagian yang sudah dipilih ini untuk sudut-sudutnya. Lalu kita masukkan 0,125 inch. Sehingga setiap sudut-sudut yang tajam tadi terdapat lekukan semua seperti ini dengan fillet. Lalu kita masukkan, kita gunakan hole wizard lagi untuk baut pada bagian bawah. Kita buat sketch terlebih dahulu. Seperti ini. 1,19 inch jaraknya. Dan jaraknya ke center line itu 0,31 inch. Sehingga nanti dapat dilakukan pensegminan untuk lubang yang satunya lagi. Kita tinggal gunakan fitur hole wizard untuk melubanginya. Ini kita pilih tipe hole inci, hole drill size 25, blind sini 1,06 inch. Lalu klik OK. Lalu kita buat sketch lagi untuk membuat lubang dengan gaya yang berbeda tapi di tempat yang sama. Sini. Lalu kita tinggal gunakan fitur hole wizard lagi.
Nah, untuk yang kali ini kita gunakan Strike tab, kita pilih tab hole 1/428 dan kita masukkan blind 0,75 inch dan 0,50 inch. Lalu kita tinggal klik OK. Baik. Selanjutnya kita buat lagi hole wizard pada lubang yang sama, tapi dengan gaya yang berbeda lagi. Untuk yang kali ini kita pilih hole Aldrich size sini 7/32 blind 0,38 inch, lalu klik OK. Baiklah, selanjutnya kita gunakan fitur pencerminan pada tools ini untuk menduplikasi lubang yang sudah kita buat tadi pada bagian sini. Karena tadi kita sudah membuat center line, maka kita bisa melakukan pencerminan terhadap center line tadi. Baik, selanjutnya kita tinggal fillet untuk membuat lekungan pada setiap sudut-sudutnya. Kita tinggal pilih saja seperti ini, sudut-sudut terluar. Lalu kita masukkan 0,005 inch, lalu klik OK. Nah, sekarang kita tinggal kita masukkan tekstur dan warna dengan tools maksud saya appearance sense and recall. Sini. Maaf. Sini kita menggunakan chromium plate untuk warna dasarnya atau teksturnya. Lalu pada bagian-bagian terluarnya kita gunakan warna. Kita lakukan dengan hal yang sama. Di sini menggunakan gloss blue. Tinggal di drag dan tempelkan pada bagian-bagian yang sudah kita select atau yang ingin kita warnai. Tinggalkan penampilan seperti ini. Dengan begini, sliding jauh pada part kedua ini sudah selesai. Baiklah, mungkin kita akan lanjutkan dengan pembahasan part selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan part 3 face screw. Untuk langkah yang pertama, kita mengambil right plane. Right plane ini berbentuk bidang untuk membuat gambar 2 dimensi. Selanjutnya, untuk melihat ukuran-ukuran yang ada, kita bisa mengambil revolve. Revolve ini terbagi revolve boss dan revolve cut. Revolve boss ini berfungsi untuk memutarkan sketch sehingga membentuk objek 3 dimensi. Sedangkan revolve cut itu berfungsi untuk memutar sketch terhadap sumbu putar yang kita tentukan untuk memotong body yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk revolve ini kita mengambil line. Line itu berfungsi untuk membuat garis. Line ini terbagi 3, line, center line, dan midpoint line. Selanjutnya kita ambil blank dan untuk ukuran di sini kita ambilnya 360 sesuai ketentuan. Untuk smart dimension ini berfungsi untuk memberi dimensi atau ukuran suatu elemen, biasa garis, sudut, radius, dan lain sebagainya. Untuk ukuran smart dimension di bagian revolve ini kita ambil ukuran 0,38, 0,81, 6,25, 3,94, 0,34, 0,025, 0,19 sesuai ketentuan. Selanjutnya
Kita ngambil sweep cut. Sweep cut ini berfungsi untuk memotong body dengan cara menyapu profil mengikuti jalur melewati body yang akan dipotong. Untuk sweep cut ini kita yang pertama itu sketch 4 dan helix or spiral. Helix or spiral ini berfungsi untuk membuat objek seperti Pegas atau pair. Selanjutnya kita bisa mengambil orientation atau twice type, itu mengambil follow path dan memilih show preview and align with and face. Selanjutnya kita bisa mengambil extrude cut. Extrude cut ini terbagi extrude cut boss, extrude boss, dan extrude cut. Extrude boss ini berfungsi untuk mengubah sketch menjadi objek tiga dimensi. Sedangkan extrude cut itu berfungsi untuk mengekstruksi profil atau sketch untuk memotong body yang sudah ada sebelumnya. Untuk extrude cut ini kita ambilnya sketch plan, selanjutnya through all dot, and angka di sini kita ngambilnya 1 dek. Selanjutnya kita ambil fillet. Fillet ini berfungsi untuk membuat radius di ujung pertemuan dua buah garis. Jadi di fillet ini kita ambil radiusnya 0,062 inci. Selanjutnya kita mengambil tangent propagation and full preview. Oke. Di sini di part 3 ini kita bisa beri warna dengan cara ambil color and metal, kemudian ambil steel dan ambil polish steel. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan part 4 handle rod. Untuk langkah pertama kita mengambil top plane. Top plane ini berupa bidang untuk membuat sketch dari pandangan atas. Selanjutnya kita memilih circle sesuai dengan namanya, berfungsi untuk membuat lingkaran dengan ukuran 80,35 inci sesuai ketentuan. Untuk melihat ukuran-ukuran yang ada sebelumnya, kita bisa mengambil extrude boss dengan berfungsi untuk mengubah sketch menjadi 3 dimensi. Pada extrude boss ini kita mengambil smart dimensionnya dengan ukuran 0,31 inci dan selanjutnya memilih mid plane, dan untuk ukuran di sini kita ambil ukuran 5,125 inci. Selanjutnya kita ambil revolve cut. Revolve cut ini berfungsi untuk memutar profil atau sketch terhadap sumbu putar yang kita tentukan untuk memotong body yang sudah ada sebelumnya. Pada revolve cut ini smart dimensionnya dengan ukuran 0,06 dan 0,34 inci. Selanjutnya kita pilih blind dan line. Line ini berfungsi untuk membuat garis. Line ini terbagi 3, yaitu line, center line, dan midpoint line. Untuk ukuran di sini kita ambil ukuran 360 dek. Selanjutnya kita ambil mirror. Mirror ini berfungsi untuk memirrorkan objek terhadap mirror yang sudah kita tentukan. Misal kita membuat sketch untuk part yang memiliki bentuk simetris antara sisi kanan dan sisi kiri atau atas dan bawah, maka kita hanya perlu menggambarkan setengah sketch saja. Pada mirror ini kita ambil top plane dan features to mirror, ambil revolve cut, kemudian ambil propagate visual properties and partial preview.
Selanjutnya kita beri warna dengan cara ambil color and ambil metal and chrome, dan ambil warna brush chromium. Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan part 5 pin. Langkah awal, kita memilih right plane. Right plane ini berbentuk bidang untuk mensketsa gambar 2 dimensi. Untuk melihat ukuran-ukuran yang ada, kita bisa lihat di revolve. Di revolve ini kita ambil ukuran 360 dek dan kita memilih blind dan kita ambil line. Line ini seperti yang dijelaskan tadi, line itu berfungsi untuk membuat garis. Kemudian pada smart dimension bagian ini kita ambil ukuran 0,75, 0,06, 0,03, 0,08 sesuai ketentuan. Baik, selanjutnya kita bisa beri warna. Chrome. Kemudian ambil warna chromium plate. Oke. Part 6 knop. Tahap pertama dalam pembuatan knop yaitu sketch circle dengan diameter 0,38 inch. Kemudian sketch center line, kemudian sketch line dengan jarak 0,16 inch dari center line. Kemudian gunakan tools trim entities untuk memotong lingkaran menjadi seperti ini. Setelah terbentuk sketch seperti ini, gunakan tools revolve base, kemudian select, maka akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya, untuk membentuk lubang kecil ini, langkah pertamanya yaitu sketch rectangle dengan ukuran 0,06 inch. Kemudian pilih tools revolve cut, kemudian select, maka akan terbentuk lubang seperti ini. Part 7 coklat. Langkah pertama dalam pembuatan part ini yaitu sketch rectangle dengan ukuran 2,75 kali 1,75 inch. Kemudian gunakan tools extruded. Kemudian select, maka akan menjadi bentuk 3 dimensi. Kemudian untuk membentuk dua lubang ini, gunakan tools Hot Wizard, yang mana jarak antara kedua lubang ini yaitu 1,5 inch dan jarak dari dasar hingga ke pusat lubang yaitu 1 inch. Kemudian tipe lubang ini yaitu contour sink dengan size 1/4 dengan fit normal. Kemudian select, maka otomatis akan terbentuk lubang seperti ini. Selanjutnya untuk bagian pinggiran objek, gunakan tools fillet. Select di keempat permukaan. Kemudian select, akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya, part 8 tentang shaping. Ini kita menggunakan rectangle yang dimana untuk membuat bidang 2 dimensi. Setelah mengklik rectangle, start escape.
Ini lalu center rectangle gunanya untuk membuat segi 4 yang dimulai dari titik tengah. Pertama, kita kembali ke bentuk normal. Lalu, untuk ukurannya bisa kita lihat di sini. Seperti pada gambar, ukurannya telah ditentukan. Sebelumnya, sebelum memasukkan ukurannya, setelah kita mengklik center rectangle, bikin gambar seperti persegi panjang. Lalu, klik Smart Dimension yang ada di sini. Masukkan ukuran untuk tingginya 0,34 inci, untuk panjangnya 2,31 inci. Lalu, ubah bentuknya menjadi 3 dimensi. Dengan cara klik fitur dan extrude cut. Dengan pilihan directionnya midline dan ukurannya 0,185 inci. Jika sudah klik, oke. Untuk bagian yang ini, kita dapat menggunakan corner rectangle yang gunanya untuk membuat segi 4 dengan referensi 2 titik diagonalnya. Jika sudah mengklik corner rectangle, maka bikin bentuk persegi pada tengah-tengah ini. Lalu klik Smart Dimension, masukkan ukurannya untuk bagian sini 1,9 inci, di sini 0,15 inci, dan di sini 0,13 inci. Lalu ubah bentuknya menjadi 3 dimensi seperti yang kayak tadi, fitur extrude cut. Lalu pilih direction lookout, klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, pemberian warna, kita tinggal klik di sini, lalu pilih color. Di sini ada pilihannya banyak, kita pilih di sini metal, lalu steel. Untuk gambarnya kita memilih polished steel. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, selanjutnya step 9 tentang shape. Di sini kita memakai front line, lalu klik front line, lalu stick, circle, klik circle yang gunanya untuk membuat lingkaran dimulai dari pusatnya. Nah, untuk pembuatan pertamanya yaitu setelah klik circle, tarik dari titik tengah keluar untuk membuat lingkaran pertama dan lingkaran besarnya dengan jari-jari 3,68 inci. Dan untuk lingkaran kedua dan lingkaran yang kecil, kita tarik juga dari dalam keluar dengan jari-jari 1,78 inci. Kita sudah terbentuk bulat, lalu klik insert line, tarik dari sudut ini ke atas dengan ukuran 3,22 90 derajat. Kanan pun juga begitu, dari ujung sini ke ujung sini ukurannya sama 3,22 90 derajat. Jika sudah, klik trim and reduce yang kegunaannya untuk memotong garis sketch dengan cara drag and drop, masuk garis-garis yang akan dipotong atau dihapus. Nah, di sini kita menghapus garis-garis yang ada di sini, menghilangkan garis yang ada di atas, lalu garis lingkaran kecil yang ada di bagian sini. Jika sudah hilang, klik Smart Dimension untuk memasukkan ukuran-ukuran yang ada di sini. Untuk ukuran yang ada untuk ukuran ini, tarik keluar, lalu masukkan ukurannya 0,359 inci. Kalau bagian yang ke atas itu 0,39 inci. Jika sudah, klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengubah bentuknya berwarna seperti ini kayak 3 dimensi, tinggal klik fitur, klik extrude, dan lalu pilih di sini clean, dan masukkan ukurannya 0,125 inci. Jika sudah, klik OK. Nah,
maka ukurannya akan seperti ini. Berbentuk 3 dimensi. Nah, untuk warnanya, tinggal klik di sini, lalu pilih color, pilih metal, dan steel. Ini pilihannya ada banyak, untuk steel. Klik di sini kita memakai polished steel. Warnanya akan berubah menjadi seperti ini. Part 10 color. Langkah pertama dalam pembuatan part ini yaitu sketch 2 circle dengan ukuran 0,52 dan 0,81 inch. Kemudian gunakan tools extruded akan terbentuk seperti ini. Kemudian select. Kemudian bentuk thread di bagian bawah. Cosmetic thread, caranya insert, kemudian cosmetic thread. Selanjutnya untuk membentuk thread di bagian samping, edit dokumen, dokumen property, detailing, kemudian pilih shaded cosmetic thread. Kemudian oke. Selanjutnya sketch a circle dengan diameter 0,72 inch untuk membentuk bagian ini. Kemudian tools extruded, kemudian select, maka akan terbentuk bagian ini. Selanjutnya, untuk memotong bagian bawahnya, langkah pertamanya itu sketch rectangle dengan ukuran 0,09 inch kali 0,13 inch. Pilih direction mid plane seperti ini. Kemudian select, maka otomatis akan terpotong seperti ini. Selanjutnya set scale. Pertama kita ambil front line, klik scale, lalu nah gambar sudah terlihat di sini ukurannya. Untuk garis pertama, ukurannya yaitu 9 inci. Nah, di setiap gambar ini, di setiap garisnya itu widthnya sama 90 semuanya. Kalau untuk garis pertama 3,9 inci, garis kedua 0,9 inci, 3 2,18 inci, 4 0,37 inci, dan garis kelima 1,4 inci. Nah, untuk gantungan ini ukurannya yaitu 117 76 derajat, kemudian jadi 0,36. Nah, jika ukurannya sudah, lalu klik titik yang ada di bagian sini, klik tahan tombol shift dan klik garis ini, lalu ganti ukurannya menjadi make confident. Jika udah, klik smart dimension, masukkan ukuran-ukuran yang ada ini. Yang pertama kali dimasukkan ini garis pertama 0,75 inci, garis kedua 0,375 inci, garis ketiga 0,216 per 2 inci. Nah, untuk garis keempat ini berakhir 0,142 per 2 inci. Nah, jika udah, klik itu, lalu klik ini, default plus. Jika udah, klik OK. Nah, untuk bentuk berubahnya akan tampil seperti ini. Lalu nanti pilihannya ada di sini insert, kemudian nah, di sini ada cosmetic thread. Nanti ada pilihannya di sini. Nah,
Jika nanti udah dipilih, kita punya di sini gambarnya ini, ini, ukurannya 12 sampai 24. Untuk selanjutnya itu sketch 4 bagian yang kecil bawah. Nah, untuk ini pembuatan pertamanya klik pelan lagi, sketch, pilih ini, center rectangle, buat bentuk seperti persegi di bawah, lalu klik smart dimension lagi, buat ukuran yang ini 0,031 inci, kalau ke bawah 0,4 inci. Nah, udah, klik OK, dan klik fitur, ubah bentuknya jadi extruded cut. Udah, nanti klik OK lagi. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang terakhirnya, pilihan dekat extrudernya nanti di sini ada pilihannya crop A, lalu di sini pilihan pilihannya udah ada di OK. Warnanya kita masih sama pakai color hitam itu setting finish. Baiklah, setelah kita melakukan semua pembuatan part, maka sekarang kita akan melakukan assembly. Yang dimana assembly ini adalah gabungan beberapa part yang akan menjadi satu kesatuan yang utuh atau menjadi satu alat. Yang dimana pada part pertama ini, base screw assembly yang berfungsi sebagai tangkai pada klem. Baiklah, untuk langkah pembuatannya, pertama kita insert komponen atau memasukkan beberapa komponen yang kita butuhkan. Di sini dengan komponen 3, part 3 maksud saya, 9, 4, 5, dan 10. Setelah itu kita untuk melekatkannya satu sama lain menggunakan mat. Tinggal di sini pilih tampak-tampak yang ingin disatukan. Lalu di sini pilih tipe yang ingin digunakan. Untuk yang pertama, kita gunakan mat bagian sini dan sini. Gunakan tipe concentric. Lalu bagian sini dan sebelah sini menggunakan tipe coincident. Lalu pada bagian atas dan handle kita gunakan concentric. Lalu kita simetriskan antara lubang pada knob dan lubang pada handle dengan menggunakan tipe concentric. Lalu kita masukkan pin pada knob dengan menggunakan concentric. Dan kita masukkan secara sempurna pin ini ke dalam knob dengan menggunakan tangent. Lalu kita masukkan handle pada face screw menggunakan concentric. Lalu untuk membatasi agar nanti tidak melebihi batas antara keluar dan masuknya handle dan face screw ini dan dia dapat melekat dengan sempurna, kita gunakan limited distance. Kita pilih top plane part 3 dan top plane part 4. Di sini kita masukkan 0,3392284 inch. Di sini 1,5 inch dan sini min 1,5 inch. Lalu klik OK.
Selanjutnya kita masukkan bagian sini ke sini menggunakan concentric. Lalu karena kita hanya mempunyai knob dan pin satu bagian yang sudah dipasangkan, kita bisa menggunakan pencerminan untuk membuat hal yang sama pada sisi yang berlawanan. Kita bisa pilih linear component. Kita pilih tools yang ini, yang paling bawah. Lalu kita pilih pada bagian atas, kita pilih type 4 handle pada handle. Lalu pada bagian bawah kita pilih yang ingin disegmenkan, itu type 6 knob dan type 5 pin. Sehingga dia akan menghasilkan pensegmenan yang sempurna seperti ini. Lalu kita tinggal klik centang OK. Baiklah, dengan begitu sub assembly ini atau assembly 1 base to sub assembly sudah selesai. Akan dilanjutkan dengan final assembly pada pembahasan selanjutnya. Baiklah, tahap terakhir dari pembuatan produk frame ini yaitu final assembly atau assembly kedua, bench face assembly, yang dimana ini akan menjadi hasil akhir dari produk pembuatan frame. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita masukkan part yang sudah kita buat sebelumnya beserta sub assembly atau assembly pertama yang sudah kita buat sebelumnya dengan tools insert component untuk memasukkan part tersebut. Kita masukkan base part 1, masukkan part 2 sliding jaw, masukkan part 8. Lalu karena kita membutuhkan 2, di sini kita bisa menggunakan fitur tekan kontrol pada keyboard, ditahan, lalu tinggal tarik part yang kita duplikat. Sehingga kita duplikat menjadi 2. Lalu kita masukkan sub assembly yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan jaw plate dan lakukan duplikat menggunakan kontrol dan tahan. Lalu kita menggunakan counter sang bolt atau baut ini kita ambil dari toolbox karena kita tidak membuat part baut tersebut. Jadi kita bisa ambil dari toolbox dengan cara klik design library. Lalu kita pilih di sini toolbox, pilih ANSI inch. Di sini kita pilih contact sang head. Lalu kita tinggal pilih contact sang bolt. Untuk ukurannya kita masukkan 1/420 slot 0,75 0,75 schematic. Lalu tinggal klik OK. Kita duplikat menjadi 4. Lalu kita masukkan part 11, lalu kita duplikat menjadi 2. Sekarang kita tinggal menggunakan tools mat untuk melekatkan setiap tampak pada part. Dengan kita pilih tampak mana yang ingin ditempelkan atau yang ingin disambungkan, lalu kita pilih tipe. Yang pertama bagian sini dan part ini, lalu kita pilih coincident, lalu kita pilih bagian depan agar part ini tidak melewati bagian terdepan dari sliding jaw, lalu pilih coincident. Lalu kita pilih bagian atas dan bagian atas sehingga dapat menempel sempurna, lalu pilih coincident. Lalu kita pilih bagian atas sliding jaw dan bagian atas dari bagian bawah dari sliding jaw dan bagian atas dari part 1 atau base, lalu pilih coincident. Lalu kita gunakan tools limited distance agar sliding jaw ini tidak melewati base. Sini kita masukkan 3,06417 inch, sini 0,00 inch,
lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih bagian ulir pada tangkai sub assembly dan bagian ulir dalam pada lubang base. Lalu kita pilih tangent dan kita gunakan tools screw pada bagian ini, ulir pada tangkai dan ulir dalam pada lubang agar dapat berhubungan secara sempurna layaknya baut dan muar. Sehingga untuk memasukkan tangkai ini ke dalam harus diputar layaknya baut. Kita pilih tangent. Lalu untuk melekatkan antara tangkai ini pada sliding jaw, kita gunakan coincident. Pilih tampak terdalam dan tampak paling bawah dari sub assembly. Kita tempelkan sliding jaw pada base, pilih belakang sliding jaw dan depan sini base, pilih coincident. Bagian atasnya lalu pilih coincident, bagian sampingnya lalu pilih coincident, sehingga jaw plate ini dapat menempel dengan sempurna pada base. Lalu kita lakukan hal yang sama, dan kali ini tempelkan jaw plate pada sliding jaw. Gunakan coincident, sehingga dapat menempel secara sempurna. Lalu kita masukkan baut. Pilih bagian bawah dari kepala baut, dan kita pilih bagian sini dari sliding jaw. Lalu pilih coincident. Lakukan hal yang sama pada baut yang lainnya. Lalu kita pasangkan tag 11 pada sliding jaw. Kita pilih bagian ulir sini dan bagian dalam dari sliding jaw, lalu pilih concentric. Lakukan hal yang sama pada lubang satunya yang satu lagi dan tag 11 yang satu lagi. Lalu kita masukkan bagian paling ujung dari baut ini, dari part 11 ini maksud saya, dan bagian terdalam dari sliding jaw, lubang sliding jaw. Lalu kita pilih tipe tangent. Lakukan hal yang sama pada baut yang lainnya. Baiklah, dengan begitu final assembly ini sudah selesai. Dan dengan selesainya final assembly ini, maka produk klaim ini juga sudah siap. Mungkin sekian penjelasan mengenai pembuatan produk klaim ini. Dan produk klaim ini dapat berfungsi dengan sempurna. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pembuatan produk klaim ini dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yumi Mutia MT, Uda Alvin Arianda, asisten pembimbing lainnya, serta teman-teman seperjuangan yang sudah membantu dan membimbing kami dalam pembuatan tugas besar ini. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.